wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cynthia Nurvidya Putri dari kelas 9A ingin menjelaskan sedikit tentang virus corona. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari pertolongan medis. Bagaimana cara Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, dan atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Apakah virus penyebab COVID-19 ini dapat menular melalui udara? Menurut penelitian sejauh ini, virus penyebab COVID-19 ini umumnya menular melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan, bukan melalui udara. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Cara utama penyebaran penyakit ini adalah melalui percikan saluran pernapasan yang dihasilkan saat batuk. Risiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala sama sekali sangatlah rendah. Namun, banyak orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang misalnya hanya batuk ringan tetapi merasa sehat. Tetap ikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah Anda. Di banyak negara di dunia, kasus dan bahkan wabah COVID-19 telah terjadi.
Pemerintah Tiongkok dan pemerintah beberapa negara lain telah memperlambat atau menghentikan wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun, situasi yang ada masih sulit diprediksi. Karena itu, tetaplah ikuti berita terbaru. Kita dapat mengurangi resiko terinfeksi atau menyebarkan COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah pencegahan. Misalnya, seringlah mencuci tangan kita dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Karena mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir dengan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan kita. Lalu yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Karena ketika batuk atau bersin, orang mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya, dan percikan ini dapat membawa virus. Jika kita terlalu dekat, kita dapat menghirup percikan ini dan juga virus COVID-19 jika orang yang batuk itu terjangkit penyakit ini. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, atau mulut, yang dapat menjadi titik masuk virus ini ke tubuh kita sehingga kita menjadi sakit. Keempat, pastikan kita dan orang-orang di sekitar kita mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu bekas tersebut, karena percikan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, kita melindungi orang-orang di sekitar dari virus-virus seperti batuk, pilek, flu, dan COVID-19. Yang kelima, tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan setempat. Mengapa? Karena Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan daerah akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah kita. Dengan memberitahukan kondisi kita terlebih dahulu, petugas kesehatan yang akan merawat Anda dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. Langkah ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Lalu yang terakhir, tetap ikuti informasi terbaru tentang hotspot COVID-19, kota atau daerah di mana COVID-19 menyebar luas. Jika memungkinkan, hindari berpergian ke tempat-tempat tersebut, terutama jika Anda sudah berusia lanjut atau mengidap diabetes, sakit jantung, atau paru-paru. Karena kemungkinan tertular COVID-19 lebih tinggi jika Anda memiliki keadaan badan yang kurang fit. Sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.